di Semarang itu yang bunuh diri. Kenapa ya sekarang tuh banyak sekali orang-orang yang bunuh diri? Menurut kamu kenapa ya? Ya, jawaban yang klisenya adalah mereka tidak merasa bahagia. Mereka merasa kehidupan orang lain lebih bahagia daripada diri mereka sendiri. Padahal kan sebenarnya hidup tidak seperti itu. Belum tentu jika kita lihat orang itu seperti kehidupannya nyaman, padahal belum tentu seperti itu. Karena bisa jadi orang itu mengalami hal yang sama. Bisa juga mereka bahkan mengalami problem yang lebih berat daripada kita. Walaupun kita hanya bisa lihat mereka posting-posting tentang makanan, mereka posting-posting jalan-jalan, atau bagi pedagang mereka posting-posting dagangan yang banyak orderan. Seperti itu. Iya. Ya mereka pamer harta, ya kan? Pamer ina itu, ya kan manusiawi kok. Kalau kita berpikir hidup mereka itu, hidup orang lain itu lebih bahagia, lebih nyaman. Ya karena aku sendiri merasakan hal seperti itu. Kalau lagi kayak gini nih, kalau lagi lihat-lihat IG, TikTok atau snack, pasti kan aku berpikir, wah mereka hidupnya enak ya. Ya kita nggak tahu apa itu hanya kebutuhan konten atau apa. Yang jelas nyampenya ke kita, hidup mereka lebih enak, lebih bahagia, gitu kan? Ya, sebenarnya kita perlu tahu hidup bahagia itu sebenarnya tergantung pada banyak unsur. Agar hidup ini nikmat kita jalani, perlu cukup pada makanan, perlu cukup pakaian yang pantas, juga perlu tempat tinggal untuk berlindung, untuk beristirahat. Itu adalah kebutuhan dasar. Seperti makanan, kita di pedesaan ini kita merasa cukup untuk makan dengan nasi jagung. Itu udah Singkong, kukus, masa nikmat. Singkong kukus. Itu udah nikmat. Jadi perlu kita pahami lagi apa yang perlu kita jalani saya. Selain kebutuhan dasar tadi, sebenarnya apa yang membuat kita bahagia adalah tentang pergaulan yang menyenangkan dan juga kesehatan yang baik. Bagaimana kita bisa menjaga hal itu? Gitu. Iya sih, tapi kan kadang ya, aku merasa seperti kita nih ya, harus dagangan dari desa ke desa. Masih mending kalau laku ya, kayak tadi misalnya, lakunya hanya sedikit, kan pusing itu. Dan itu kan bisa mengurangi kebahagiaan kita. Ya benar. Dengan keadaan-keadaan seperti itu maka kebahagiaan kita bisa berkurang. Apalagi ada ketidakpuasan ya, karena jenis pekerjaan yang kita lakukan atau kondisi pekerjaan yang kita jalani seperti tadi, kita dagang, hasilnya kurang, tidak laku karena daya beli masyarakat sedang menurun. Ya, itu mempengaruhi kebahagiaan. Apalagi kalau kayak kita ini, kita keliling peredaran untuk berjualan roti. Roti kita adalah roti yang masa expirednya atau masa aktifnya roti itu masih enak dimakan adalah waktunya singkat. Itu membuat kita menjadi kepikiran
Kalau tidak laku bagaimana dengan roti? Akhirnya kebahagiaan kita bisa berkurang. Kita jadi pusing. Bahkan terkadang apa yang terjadi hal ini karena kita stres, kita bisa terjadi perselisihan antara kita berdua, suami istri, karena masa penghasilan kita berkurang. Hal-hal seperti itulah yang membuat kebahagiaan kita terusik ya. Bahkan bisa jadi tanpa disengaja pada saat kehidupan kita baik-baik saja, kita dilanda rasa sakit atau penyakit yang pastinya tidak bisa kita duga. Hal itu tentu membuat kebahagiaan kita berkurang sama sekali. Ya, jadi apakah masalah-masalah yang kita hadapi seperti ini tuh bisa diatasi? Ya, atau kita benar-benar dapat merasakan kebahagiaan, kepuasan atau kebahagiaan? Menurut Ayah gimana? Ya, kita bisa mendapatkan kebahagiaan selama kita merenungkan siapapun yang ingin menikmati kehidupan yang bahagia, pertama-tama dia perlu sesuatu yang tidak semua orang miliki, yaitu apa yang menjadi tujuan hidup orang tersebut. Maksudnya gimana? Ya, kita perlu tahu tujuan hidup kita itu apa. Karena hidup kita baru akan punya arti dan dasar jika kita bisa mulai mengerti siapa kita sebenarnya dan mengapa kita ada serta kemana tujuan kita, tujuan kehidupan kita ini. Untuk itu kita perlu memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta, karena semua ini berkaitan dengan Sang Pencipta. Jika kita ingin hidup bahagia, perlu kita melibatkan Sang Pencipta. Kita dengan demikian membuat kita tidak gampang putus asa lalu bunuh diri. Perlu kita mempererat hubungan kita dengan Sang Pencipta tersebut. Tapi kan gak mudah ya kita itu menjalin hubungan yang akrab dengan Sang Pencipta. Kan kita tidak tahu, dia itu kan tidak kelihatan. Ya, memang itu kenyataannya. Namun, marilah kita nanti kita bicarakan hal itu di lain waktunya. Tentu bukan suatu hal yang mudah untuk melakukan atau mempelajari hal itu. Ya, yang penting kita tidak sampai bunuh diri ya. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan.